Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja berisi bagaimana Salomo berdoa kepada Allah, dan dalam doanya ia menyadari bahwa kenisah Allah yang sangat megah pada masa itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang kecil dibandingkan dengan keagungan Allah. Keagungan Allah itu jauh melampaui dari karya manusiawi, dari karya Salomo sendiri, yang dikenal sebagai pribadi yang mampu membangun kenisah karena sudah dinubuatkan begitu, karena ialah yang akan membangun kenisah itu, bukan Daud bapaknya. Kesadaran bahwa apa yang dia buat itu adalah hal yang kecil, ia tuangkan dalam doanya dengan mengatakan, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Maka ia, Salomo, meminta supaya Allah berpaling kepada permohonan hambanya, permohonannya. Kenisah itu menjadi tanda kehadiran Allah. Nama Allah akan hadir di situ, tetapi keagungan Allah, kebesaran Allah tidak bisa semacam dikerangkeng atau dipaksa untuk hanya tinggal di situ. Alam semesta ini menampung kebesaran Allah, tetapi kenisah Allah adalah tempat di mana namanya tinggal, karena namanya adalah nama yang besar dalam sejarah bangsa pilihan. Dalam refleksi gereja, kita juga menyadari bahwa Roh Allah tidak bisa terkungkung dalam ruangan tertentu atau tidak bisa dikuasai oleh pribadi tertentu. Keagungan Allah jauh melebihi kekuatan manusiawi kita. Maka kita justru senantiasa meminta supaya Roh Allah menuntun karya gereja supaya tetap terarah kepada karya atau misi sebagaimana Kristus sendiri sejak awal hadir di dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana reaksi keras dari Yesus ketika berhadapan dengan salah satunya kemunafikan dari orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang mengkritik dengan cukup keras para murid Yesus yang tidak mengikuti tradisi untuk membasuh diri, mencuci tangan sebelum mereka makan. Untuk Yesus hal-hal itu tidak lebih besar daripada apa yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seringkali tentunya oleh Yesus dijumpai bahwa mereka itu memakai alasan-alasan suci, tetapi di balik itu menyembunyikan kewajiban mereka. Memakai alasan yang baik untuk menutup-nutupi atau untuk menghilangkan alasan yang baik lainnya, untuk Yesus tidak berkenan. Maka Yesus memakai pengajaran tentang menghormati ayah ibu, mengutuki ayah ibu dan maka akan mendapat hukuman, tetapi ketika harta benda yang ada dalam diri seseorang itu dipersembahkan untuk Allah, maka kewajiban itu untuk menghormati ayah ibu seolah-olah sudah tidak dilakukan lagi, tidak apa-apa. Tetapi untuk Yesus tidak. Kebaikan yang satu tidak boleh kemudian menjadi alasan untuk tidak melakukan kebaikan yang lain. Dan disinilah panggilan para murid-murid Kristus bahwa kebaikan itu mestinya utuh. Dalam arti utuh adalah tidak bolehlah memakai satu kebaikan untuk menutupi kebaikan atau untuk tidak melakukan kebaikan yang lain. Karena disitulah justru kemunafikan dapat tumbuh. Orang menjadi tidak jujur, orang menjadi kemudian malas untuk melakukan kewajibannya yang baik dengan memakai atau mengerjakan kebaikan yang lain yang sebenarnya sifatnya barangkali sekunder. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon dalam
tuntunan Roh Kudus, kita sebagai gereja semoga dapat bekerja sama sehingga kebaikan-kebaikan dapat dikerjakan secara bersama, sehingga dapat saling melengkapi karena karunia Roh itu juga beraneka ragam. Maka ketika karunia ini bersama-sama bekerja, semoga kebaikan semakin utuh dan itu menjadi ciri kita semakin dekat dengan Allah.